Jangan yang aneh-aneh ya, nanti tanya matematika lagi. Enggak, ini Halo pemirsa, Layan TV kembali hadir di hadapan kalian dalam acara Biru Podcast. Bincang seru bareng anak Ilkom bersama saya, Satya Kori. Kali ini kita akan membahas topik yang bisa terbilang seru ya di kalangan anak muda, yaitu topik tentang quarter life crisis. Nah, jika kita tarik ke belakang lagi, belakangan ini orang-orang lagi gencar-gencarnya menyuarakan tentang kesehatan mental atau mental health kan. Nah, kesehatan mental ini ada kaitannya dengan quarter life crisis. Quarter life crisis ini merupakan bagian dari kesehatan mental. Nah, menurut detik.com bahwa quarter life crisis ini merupakan suatu masa saat seseorang merasakan krisis emosional. Fase ini terjadi ketika seseorang harus membuat pilihan hidup. Nah, tentunya kali ini topik yang kita bahas tentunya Kori nggak bahas sendirian ya. Ada bintang tamu kita di sebelah kiri Kori. Saya dulu dong kakak. Halo. Oke, halo. Mungkin anak-anak Ilkom dari staff nggak asing lagi ya dengan kakak di sebelah Kori ini. Nah, mungkin Kak Sinta bisa perkenalan lagi ya dengan Sobat Layan TV. Harus kenalan lagi ya? Iya, berarti kenalan ya? lagi dong biar asik gitu. Oke, halo Sobat Layan TV ya. Wih gila, keren banget sih nama TV-nya ya. Tangan dulu dong. Tepuk tangan ya. Oke, jadi kenalin namaku Sinta Aiswarya, mahasiswa biasa ya dari Ilkom semester 4 gitu. Ini tumben-tumbenan nih diundang ke sini gitu. Ini pertama kali juga. Biasanya kalau aku yang nanya-nanyain orang, sekarang aku yang ditanya-tanyain gitu. Jadi agak-agak beda feel-nya gitu ya. Oke, mungkin bisa sekalian Kak Sinta ngasih tahu statusnya mungkin ya, siapa tahu ada Sobat Layan TV yang naksir sama Kak Sinta mungkin. Enggak ada sih kayaknya yang bakal Ada, pasti ada. Cantik loh, masa nggak ada yang naksir? Oke. Oke, jadi statusnya udah ada sih. Oh udah ada, aduh Sobat Layan TV jangan patah hati ya, karena kalian bisa Enggak. mengagumi dalam diam aja deh kalau gitu, karena Kak Sinta udah punya pacar ternyata. Oke, secret admirer gitu ya, No. jadi secret admirer. Oke, kita kembali ke topik ya, tentang quarter life crisis. Pandangan dari Kak Sinta tentang quarter life crisis itu apa sih? Jadi sama yang kayak udah Kori bilang tadi ya, quarter life crisis itu secara eksplisitnya adalah krisis emosional yang terjadi di seperempat hidup, asik gitu, bukan seperempat hidup gimana ya, maksudnya nanti bakal ketemu lagi sih sama quarter life gitu, tapi cuman nggak quarter ya namanya, mungkin full gitu ya, full life crisis gitu ya. Abis itu jadi quarter life crisis itu adalah keadaan emosional, misalnya kita dari remaja sampai dewasa itu udah mulai yang namanya overthinking gitu ya, mulai yang namanya mengalami gangguan mental, bukan gangguan sih, maksudnya apa ya, guncangan gitu ya, mental guncangan gitu ya. Mungkin stresnya atau pikiran-pikirannya yang membuat mereka merasa tertekan gitu. Oke, jadi itu menurut Kak Sinta ya tentang quarter life crisis. Iya. Nah, jadi di sini kan ada statement nih bahwa tadi Kori udah cari tahu ya tentang statement ini Ya. di Gramedia Literasi bahwa orang yang mengalami quarter life crisis ini biasanya orang yang rentan umurnya itu 20 sampai 30 tahun. Nah, sedangkan Kori yang masih umur 19 tahun ini juga sedang ngerasain quarter life crisis. Nah, semisal kayak Kori bingung dengan pilihannya Kori sendiri, ya curhat ya, nggak apa-apa curhat sedikit. Nah itu terkait dengan statement itu, Kak Sinta setuju nggak sih tentang hal itu bahwa quarter life crisis hanya dialami oleh orang yang rentan umur 20 sampai 30 tahun saja? Kalau ditanya setuju atau enggak setuju sih masih netral ya. Maksudnya itu kan emang udah penelitian dari para ahli juga Iya, terkait oke. dengan umur rentannya Umur itu. Tapi kalau menurutku itu fleksibel ya. Maksudnya itu bisa terjadi kapan saja di umur yang berapa aja gitu. Kayak misalnya nih aku bahkan dari umur 17 itu udah mulai ngerasa udah beban banget jadi anak gitu kan. Apalagi jadi anak sulung pertama perempuan lagi kan. Nanti kamu harus beli rumah ya buat orang tua. Kamu harus dapat yang gini, harus Ditekan dapat. ya. Iya, tertekan banget Ditekan jadinya banget kan. ya. Jadi itu nggak masalah ya statementnya kayak gitu, tapi cuman untuk yang mengalami itu pasti beda-beda gitu kan. Jadi menurutku itu dari umur berapapun tuh bisa, bahkan nanti di usia tua itu malah menurutku makin nambah deh gininya beban hidupnya Bebannya gitu ya, ya, makin apalagi lu nambah. punya anak, belum ngurusin cucu gitu kan. Waduh. Triple. Iya, bahkan itu apa ya? Kalau orang kaya atau orang yang udah cantik, good looking gitu, orang pinter, itu nggak menutup kemungkinan juga bisa mengalami quarter life crisis Iya. gitu ya. Oke, jadi itu menurut Kak Sinta ya pandangan tentang umurnya. Oke, nah sekarang
biasanya orang yang mengalami quarter life crisis ini dia mendiagnosis dirinya sendiri kan. Berarti dalam bahasa kerennya itu self diagnosis kan. Apakah dalam quarter life crisis ini kita perlu nggak sih self diagnosis itu? Apakah Kak Sinta menganjurkan atau mungkin jangan self diagnosis tentang quarter life crisis gitu? Oke, jadi masalah self diagnosis ya, ini berat banget sih bahasannya ya, karena psikolog juga bukan, dokter jiwa juga bukan, psikiater bukan gitu kan. Cuman mahasiswa biasa yang untuk diundang ngobrol aja gitu. Jadi untuk self diagnosis itu menurutku perlu ya, karena kita ibaratnya harus mengenali diri kita sendiri seutuhnya. Nggak hanya kelebihan-kelebihan kita yang kita gali, tapi kita juga harus bisa melihat apa sih bukan sisi buruk sih, maksudnya sisi-sisi negatif yang memang harus kita perbaiki ke depannya. Salah satunya adalah dengan quarter life crisis ini kita harus analisis gitu, karena kan banyak tuh ada diagnosisnya, kayak misalnya udah ketika kita mulai ngerasa diri kita tertekan, kita udah mulai nggak menghargai diri kita udah mulai merasa kita harus menjauh dari semua orang dan overthinking juga kan. Itu memang bagian-bagian yang alami yang pasti bakal kita laluin sebagai manusia gitu ya, karena otak kita tuh memiliki banyak sel yang memang itu pasti banyak pikiran juga kan. Nah gitu, jadi itu penting banget untuk self diagnosis supaya kita bisa cari tahu nih apa sih yang harus kita lakuin ke depannya supaya pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita itu bisa nggak pergi sih, maksudnya kita bisa kendalikan gitu ya. Berarti Kak Sinta menganjurkan ya untuk Iya, self diagnosis. harus ya teman-teman. Tapi kalau dalam psikolog itu ada yang nggak menganjurkan tuh bagaimana dong? Nggak menganjurkan dalam artian gimana tuh? Self diagnosis, misal nih kita udah ngerasain quarter life crisis. Nah, yang nggak menganjurkan ini contohnya itu semisal jangan terlalu memikirkan apa yang kedepannya, lakukan aja hari ini gitu. Gimana tuh menurut Kak Sinta? Emang sih ya banyak statement yang mengatakan bahwa jangan dong pikirin orang lain, jangan mikirin apa yang akan terjadi nanti. Tapi menurutku ya kita harus memplanning semuanya dengan cara mengetahui diri kita. Misalnya, masa sih kita mau lanjut studi misalnya disuruh ke kedokteran, tapi diri kita tuh bisanya di bahasa gitu. Itu kan nggak mungkin. Nah, itu sama juga dengan quarter life crisis ini. Kita juga harus mengetahui apa-apa aja. Kayak yang tadi misalnya Kori bilang jangan hiraukan apa yang akan terjadi nanti gitu kan. Nanti kalau misalnya kita stres di ujung-ujungnya gimana kalau kita misalnya nggak mengetahui diri kita tuh diri gimana kita sih? Iya gitu. Nah setelah itu kita udah dari tadi ngebahas secara teori tentang quarter life crisis ya. Kak Sinta mungkin ada pengalaman pribadi mungkin? Banyak banget sih sebenarnya. Ya mungkin bisa diceritain di sini ya, sesi curhat gitu. Gini ya, setauku juga nih ya, quarter life crisis itu terjadi bukan hanya di lingkup karir atau misalnya di lingkup keluarga, tapi di hubungan-hubungan pribadi juga. Entah itu sama temen, entah itu sama pacar juga kan. Nah itu misalnya kalau sama temen, aku sering ngerasa bahwa diriku tuh gak bisa sefrekuensi sama orang lain. Nah itu yang membuat diriku berada dalam tekanan. Kayak misalnya, aduh kok mereka bisa barengan, gue tuh dikacangin bro gitu kan. Nah habis itu muncul tekanan, apakah aku gak bisa menjadi yang mereka inginkan, apakah aku emang nggak cocok untuk jadi teman mereka gitu. Tapi di samping itu aku juga makin ngerasa bahwa wah ini benar-benar stres banget sih ya, apalagi dikacangin kalau misalnya mereka jalan berdua aku sendiri di belakang gitu ya. Itu benar-benar tertekan. Nyesek banget gitu. Kayak kok dikucilin kayaknya nih. Ya kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya nih di keluarga atau ada yang nge-body shaming gitu ya misalnya. Misalnya kok tinggian adiknya daripada kakaknya gitu. Aduh itu benar-benar hal yang lumrah ya. Tapi itu emang membuat diri kita ngerasa nyes gitu ya. Itu emang akan berdampak banget sama psikologi kita. Belum lagi kita ngerasa tertekan karena adanya berbagai pilihan. Pilihan-pilihan entah itu kamu mau kuliah atau besoknya kamu mau kerja atau besoknya kamu mau nikah gitu. Itu apalagi di era teknologi ya. Itu yang semakin memudahkan kita untuk memunculkan berbagai pilihan, itu justru juga akan membuat berbagai tekanan yang akan kita pilih nanti gitu ya. Karena semakin banyaknya pilihan-pilihan itu justru akan membuat kita semakin bingung dan ujung-ujungnya kita akan stuck di satu tempat itu aja gitu. Kita nggak tahu mau kemana lagi, ya udahlah biarin aja gitu ujung-ujungnya. Belum lagi kita mendapatkan tekanan ketika kita terlalu sibuk. Itu sih, apalagi banyak mahasiswa yang memang sibuk banget ya di organisasi, belum lagi di akademik, kepanitiaan apalagi ya Kori juga kan seperti itu ya. Tapi kita juga harus
memaknai sibuk itu apa, produktif itu apa. Karena orang-orang banyak yang memunculkan stigma positif nih, kalau misalnya wis Cory sibuk banget, keren dia Ci gitu kan. Jadi orang-orang yang sibuk itu sebenarnya orang yang kena gangguan mental nanti buktikan ya. Karena di tekanan-tekanan itu akan kamu dapatkan nanti. Ya, aku udah duluan ya dapat, tapi kamu nanti semoga enggak. Mungkin Ya, sedang soalnya- ngerasain juga kayaknya. Udah ngerasain ya. Udah. Nah gitu. Soalnya kalau orang sibuk itu apa-apa, kamu mau ya jadi relawan, oke. Kamu mau ya jadi panitia di sini, oke. Semua Dia- diokein iya, ya, semua dimauin, oke. bener, Dari diain oke semua. itu meskipun itu kegiatan yang positif, itu akan memberikan tekanan yang besar kepada Iya, mental bener, kamu. Bener banget. Benar kan? Nah, Iya. terus kita harusnya itu menjadi produktif, bukan jadi orang sibuk. Karena orang-orang banyak yang ngira bahwa sibuk sama produktif itu jadi satu kesatuan arti gitu ya. Tapi padahal maknanya jauh berbeda. Jauh berbeda. Iya, kalau sibuk itu dia berorientasi pada tugas-tugasnya. Semua diokein. Tapi kalau orang produktif dia berorientasi pada waktu. Jadi mereka tahu kapan harus mengerjakan ini, kapan harus mengerjakan itu, kapan harus menolak. Karena kita kan apalagi dosen misalnya kan, kita jarang banget mau menolak gitu kan karena takut nilainya misalnya diturunin atau gimana. Itu pasti akan psikologis kita tuh benar-benar Terganggu terganggu. kayaknya, iya, Iya, terganggu jadi kita banget. harus bisa membedakan itu. Kamu dan teman-teman yang lainnya harus bisa membedakan dan memprioritaskan kegiatan kamu gitu. Mana sih yang lebih penting, kuliah atau akademis, atau misalnya di dalam lingkup kuliah atau di organisasi, atau misalnya di urusan keluarga gitu. Kamu harus bisa, biar kamu nggak ngambil semuanya gitu. Iya gitu. Semua diambil gitu Jangan ya. semuanya Jangan semua deh. diambil. Iya. Nah, Kak Sinta ini kan terkenal di kampus itu mahasiswa yang berprestasi seperti itu ya. Nah, menjadi mahasiswa yang berprestasi otomatis kan pandangan orang terhadap Kak Sinta itu wah gila, keren Iya, banget iya. kan seperti itu. Tanpa mereka sadari bahwa di balik itu semua Kak Sinta ngalamin fase quarter life crisis juga. Iya, Kan bener itu. banget. Insecure itu ya yang Insecure, paling heeh. hal utama yang paling sering aku alamin tuh insecure. Insecure. Apalagi banyak kan di sini tuh nggak hanya aku doang yang dapat juara, itu siapa tahu kan cuman hoki aja kan, Iya. karena aku nyicip-nyicip semua kebetulan juara gitu kan. Oke. Tapi di sisi lain aku selalu ngerasa aku tuh masih kurang. Bahkan aku sama Cory, aku tuh masih insecure gitu. Cory gila keren banget public speakingnya. Cory, Kak Sinta juga. waduh, kayak ada ya. Pokoknya gimana sih kita sebagai mahasiswa yang masih ngerasa biasa, masih ngerasa Iya, rendah benar. gitu ya, insecure-nya besar banget gitu. Itu sih. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas tentang teorinya quarter life crisis, kemudian ceritanya Kak Sinta yang oke-oke aja nih di hadapan banyak orang, fine-fine aja, tapi di balik itu Dalamnya semua ambiar ya. ambiar Iya, ambiar Bang. banget, banyak ngadepin fase quarter life crisis juga. Nah, terakhir nih Kak, ini pertanyaan dari tim balik layar ya. Iya, apa terkait tuh? dengan- Jangan yang aneh-aneh ya, Oke, nanti tanya enggak. matematika lagi. Enggak, ini tipsnya kakak deh untuk orang-orang yang berada dalam fase quarter life crisis sekarang. Gimana caranya bangkit? Gimana caranya mereka untuk bisa keluar dari fase itu? Oke, jadi ngomongin tips ya, sebenarnya udah beribu-ribu tips Tips yang ya, ada iya. di media sosial atau di YouTube atau dimanapun. Tapi ngomongin tips nih, kalau misalnya dari pengalaman aku ya, pertama itu harus ada niat. Kalau misalnya kita nggak niat untuk bisa apalagi kan di Indonesia itu masih belum bisa terlalu peduli tentang kesehatan mental, masih belum terlalu paham tentang kesehatan mental itu. Jadi kalau kita sudah menumbuhkan niat untuk mengatasi, mengendalikan segala tekanan yang ada dalam diri kita, segala stres yang ada dalam diri kita, itu harus niat dulu. Ketika kamu udah niat, berarti kamu udah paham tuh bahwa kita harus menjaga mental, gitu. Terus yang kedua, itu tadi, kamu jangan terlalu sibuk deh jadi orang. Jangan sibuk ya. Harus bisa sempetin diri juga Produktif. produktif dong. Harus bisa selesaikan tugas kamu dengan cepat, tapi kamu juga harus mendapatkan self reward. Iya. Ya, kamu juga harus bisa healing. Entah kamu mau ngebucin atau kamu mau kemana, kamu mau makan Yang sepuasnya. jomblo gimana Iya. dong? Gak bisa ngebucin yang, loh. yang jomblo ya udah kayak iklan. Oke, jadi setelah itu kamu bisa maksudnya kalau aku ngomong jangan dengerin kata orang lain itu basi banget ya. Iya, Itu iya. bakal susah, tapi Susah. emang itu caranya. Coba deh kamu jangan terlalu peduliin orang lain dan belajar untuk berkata tidak. Apalagi kalau misalnya
kamu disuruh, yang bisa menimbulkan tekanan biar kamu gak terpaksa gitu. Kamu jangan juga dengerin segala ocehan orang lain yang di belakang gitu. Misalnya Cory gitu banget sih, caper banget gitu. Aku soalnya sering banget tuh denger kayak gitu tentang diriku sendiri. Pasti orang-orang yang berprestasi tuh pasti digituin juga kan di baliknya. Tapi ketika kita mulai cuek, ketika kita mulai mulai bisa nggak dengerin kata orang, itu pasti udah mulai setingkat lagi untuk menuju untuk menuju bodo amat. Itu penting kan, ada bukunya tuh ada untuk menjadi bodo amat itu penting ya. Terus kita juga harus mengafirmasi diri kita. Afirmasi itu penting banget, apalagi di psikologi ya. Itu juga kalau nanti kamu di semester 4 diajarin bahasa Kawi itu ya, afirmasi diri di bahasa Kawi itu penting banget, ternyata udah ada di sloka-sloka. Ya apalagi kan kita kampus agama gitu, satu-satunya di Bali Utara gitu ya. Keren. Jadi kan kita ya. harus belajar setidaknya masuk gitu ya. Meskipun ilmu komunikasi gitu. Jadi afirmasi diri itu kayak misalnya kamu bercermin nih, wih gila gue cantik banget nih gitu. Duh gue cantik, aku cantik, aku pintar gitu, harus kayak gitu karena itu akan menimbulkan vibrasi positif. Kalau kamu kemana-mana, orang-orang juga akan memandang kamu cantik gitu. Meskipun emang beneran cantik ya, tapi nambah cantik lagi gitu. Iya, mungkin dan juga perbanyak deh untuk kamu baca buku atau misalnya boleh lihat video motivasi di YouTube atau Google. Kamu boleh konsultasi ke psikolog juga karena hal itu penting untuk mengembangkan diri kamu menjadi lebih baik gitu. Soalnya di psikologi mengatakan bahwa manusia itu perlu lebih dari satu kali agar dia bisa memahami sebenarnya siapa sih dirinya dia gitu. Jadinya dia harus selalu dimotivasi. Meskipun itu percuma ya, karena 90% dari dalam harus diginiin, tapi setidaknya kita bisa mencoba 10% dari luar itu untuk bisa menumbuhkan motivasi bahwa kita bisa nih bangkit dari namanya quarter life crisis gitu. Oke, keren banget ya tips dari Kak Sinta. Ya, semoga bermanfaat ya. Pasti bermanfaat nih ya untuk Sobat Layan TV terutama ya yang nonton kali ini. Nah, jadi itu tadi yang udah kita bahas sama Kak Sinta terkait tentang quarter life crisis. Mungkin di sini Cory sedikit nambahin ya, bahwa untuk orang-orang yang sedang ngalamin quarter life crisis sekarang, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Don't compare yourself gitu ya. Jangan bandingkan kemampuan kamu dengan kemampuan orang lain karena kan ini sudah ada porsinya. Jalani sesuai porsi yang kita miliki saja. Bener banget. Itu sih dari Cory. Nah, seperti yang Kak Sinta bilang tadi juga, jangan terlalu mendengarkan omongan dari orang lain. Lakukan saja yang terbaik menurut versi dirimu di hari ini untuk bisa menciptakan rekam jejak di masa depan selanjutnya. Benar, seperti itu sih kan. Iya. Nah, mungkin sekian podcast kita hari ini ya bareng. Cepet banget ya ternyata ya waktunya ya. Tapi semoga di podcast kali ini banyak manfaat untuk rekan-rekan sekalian juga kan ya, dari materi Kak Sinta yang udah Kak Sinta kasih tadi, pengalaman Kak Sinta juga. Oke, sekian dari saya Satya Cory Machika dan bintang tamu saya Sinta Esoria. Pamit undur diri, sampai jumpa.